tidak perlu ya, karena orang ini Bapak Ibu pasti sudah ngelotok gitu ya, ngomongin latar belakang Lukas yang tentang hukum lah, tentang kemanusiaan Lukas, tentang apa fokus Lukas terhadap kebesaran Allah begitu ya. Nah, kita langsung masuk aja gitu kepada pengutusan 70 murid Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Yang pertama ada dua bagian besar sebenarnya Bapak Ibu. Pertama pengutusan 70 murid itu sendiri yang diambil dari ayat 1 sampai 16. Ada dua bagian besar. Yang kedua, kembalinya ke 70 murid. Kembalinya ke 70 murid dari ayat 17 sampai 24. Nah, hari ini kita nggak baca langsung dari awal sampai akhir, kita mau bacanya ayat 1 sampai 16 dulu, kita bahas baru ayat 17 sampai 24 supaya kita nggak terlalu full, supaya kita ingat gitulah ya ayatnya gitu. Siap. Oke, kita mau baca bersama-sama ayat 1 sampai 16. Adik Bapak Ibu bisa membuka ayat 1 sampai 16 ada di layar. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan begitu ya. Nah, aku akan bantu bacakan. Lukas 10 ayat 1 sampai 16. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, makanlah apa yang kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kebebasan ini kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi musisat-musisat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah bacaan kita dari ayat 1 sampai ayat 16 begitu ya. Ini saya pakai buku jadinya rada-rada sliver, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, kita dari sini dulu ya. Kita bahas pertama-tama kita bahas siapa. Nah, siapa nih yang diutus gitu kan? Tadi ada yang diutus ada 70 murid di ayat yang pertama. Lalu siapa yang kedua? Siapa yang mengutus? Tuhan tadi bilang di ayat yang kedua, Tuhan yang punya tuaian.
yang mengutus mereka. Lalu kepada siapa mereka diutus gitu kan? Orang-orang yang ada di berbagai Yudea. Ini dilihat dari ayat 1 di mana Yesus mengutus murid-murid ini untuk mendahului dia. Kalau kita lihat itu kita akan bahas nanti ya. Kita bahas dulu 70 murid diutus berdua-dua. Bentar. Oke, 70 murid diutus berdua-dua. Nah, 70 murid ini beberapa penafsir melihat angka 70 ini seperti angka yang disengaja. Mengingat pada Musa yang pada masanya membawa 72 hakim-hakim untuk memerintah bersama. Nah, ini tuh juga alasan yang mirip gitu ya. Oleh penafsir dilihat ini alasan yang mirip ketika Yesus mengambil 12 orang murid gitu. Karena 12 orang murid ini menunjukkan pada 12 suku. 12 suku dan 70 murid ini kepada hakim-hakim yang dibawa Musa begitu. Nah, maka alasan pengambilan 70 murid ini bukan sebagai ya teko ngambil gitu enggak, tetapi ada alasannya begitu menurut para penafsir gitu. Maka ada penafsir juga yang melihat bahwa ini tuh sebenarnya enggak cuma 70 loh, tetapi ada 72 gitu. Nah, cuman perdebatan ini kembali lagi gitu ya, apa yang kita baca di Lukas itu berbicara dituliskan 70 murid begitu. Nah, kenapa mereka diutus berdua-berdua gitu? Kenapa? Karena Yesus sadar betul tempat seperti apa yang akan mereka datangi. Bahkan Yesus bilang, aku mengutus seperti mengutus domba di tengah-tengah serigala begitu. Ada banyak resiko gitu. Ada banyak kesulitan begitu kan. Karena kan kalau domba di tengah-tengah serigala kan bisa diterkam gitu kan. Nah, kayak gitu loh, kayak gitu tuh gambaran suasananya. Maka dari itu di tengah keterbatasan mereka sebagai manusia tidak mudah untuk berjalan sendiri. Maka berdua-berdua menjadi upaya yang diharapkan untuk mereka itu saling mengisi kekosongan dan saling menopang satu dengan yang lain. Itu kenapa mereka diutus berdua-dua. Nah, siapa yang kedua? Siapa yang kedua berbicara tentang siapa yang mengutus. Nah, yang mengutus ini tuh Tuhan yang punya tuayan. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang T-nya besar ini, yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, perumpamaan tentang tuayan sendiri sering dipakai untuk menggambarkan orang-orang percaya yang sedang dalam pergumulannya. Nah, Tuhan ini mengacu pada Allah itu sendiri begitu ya, pada Yesus, pada Allah itu sendiri. Gitu. Maka kalau kita lihat mereka ini diutus nih untuk apa? Untuk tempat mereka ini 70 murid ini diutus untuk mendatangi orang-orang percaya yang sedang dalam pergumulan gitu, maupun orang-orang yang tidak percaya tapi sedang di dalam pergumulan. Dan itu sering sekali tuayan ini dipakai untuk mengumpamakan orang pergumulan seseorang. Nah, mereka diutus kepada siapa? Kepada orang-orang di Yudea. Nah, murid-murid diutus untuk mendahului Yesus kan katanya, melihat bahwa Yesus melayani di berbagai tempat di tanah Yudea, maka rasanya 70 murid ini disebar ke kota-kota di Yudea. Dan di ayat ke-12 sampai 15 juga disebutkan kota-kota di tanah Yudea gitu. Ada Korim, ada Betsaida begitu kan. Tirus, Sidon itu kan kota-kota yang ada di sana. Nah, Yudea ini seperti provinsi yang besar gitu loh, ibu-ibu bukan Bapak Ibu, bukan sebuah kota kecil, bukan, tetapi sebuah wilayah yang besar begitu, yang di dalamnya ada kota-kota. Nah, ini ada kecil udah kayak ginilah gambarannya gitu, masih besar lagi. Korazim. Nanti kita bahas lagi begitu ya. Ini kita bahas tentang siapa dulu nih. Nah, lalu kita membahas tentang apa? Apa sih yang akan mereka lakukan? Kenapa apa tujuan mereka di sana gitu kan. Nah, mereka akan pergi nih ke kota-kota, kalau kita lihat ayat 5 sampai 9 gitu ya, mereka akan pergi ke kota-kota dan tinggal di rumah-rumah untuk menghadirkan damai sejahtera, melakukan mukjizat dan mengabarkan kedatangan Allah. Nah, ini saya mengutip ayat 9 di bawah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Itu apa yang pertama? Apa tujuan mereka? Lalu apa yang kedua adalah
Apa yang akan mereka lakukan di sana? Nah, pertama yang harus mereka lakukan adalah segera pergi. Mereka disuruh segera pergi. Kalau kita lihat di ayat yang keempat begitu, coba aku buka Alkitab elektronik aja ya, buka Alkitab tulis ini agak sliver saya. Nah, kalau kita lihat ayat keempat gitu ya, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, ini bukan tentang Yesus nyuruh anak-anak supaya nggak ramah, enggak. Bukan tentang kalau ada lewati aja gitu tuh, bukan supaya nggak ramah, ini enggak ngomongin itu gitu. Tetapi maksud Yesus adalah supaya mereka ini enggak membuang-buang waktu. Mereka segera pergi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menyapa terus kita berbicara gitu kan, ada waktu yang terbuang gitu. Ada waktu yang mereka mereka dihabiskan begitulah ya, mereka spend waktu yang nggak penting gitulah. Tapi kan kenapa mereka disuruh segera pergi? Karena kan waktu Tuhan ini tinggal sebentar lagi nih. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Yesus sendiri mengingatkan bahwa waktu Tuhan ini waktu Yesus ini enggak lama begitu, sudah tinggal sebentar lagi. Maka Yesus mengajak mereka untuk segera pergi, untuk tidak membuang-buang waktu. Jadi bukan tentang supaya mereka tidak bersikap ramah, bukan, tetapi tentang supaya mereka tidak dihambat di jalan begitu. Dan hambatan-hambatan itu bisa mereka lewati begitu. Nah, lalu yang kedua, memberi salam dan berkat. Itu kita bisa lihat di ayat yang 5 dan 6 gitu ya. Kalau kamu masuk ke dalam rumah, beri salam gitu kan, damai sejahtera bagimu, itu memberi berkat begitu. Nah, itu tapi ketika mereka sudah sampai, bukan ketika di perjalanan kan. Ketika mereka sudah sampai, ketika mereka sudah berada di rumah, berikan salam. Itu ayat 5 dan ke-6. Kalau misalnya salam itu enggak diterima, ya udah gitu loh. Enggak usah diperpanjang begitu kan Mas Yesus. Kalau salammu diterima ya tinggallah. Nah, itu makanya di ayat yang di poin yang ketiga adalah enggak cuma tinggal, tetapi Yesus mengajak mereka untuk makan dan minum. Ini bukan tentang keramah tamahan seorang ini, enggak, tetapi Yesus melihat itu sebagai bentuk jaminan gitu loh. Kamu tuh nanti kalau misalnya kita utus, kamu tak jamin gitu loh, makan dan minumlah di sana gitu kan. Nah, ini juga nggak cuma berbicara tentang keramah tamahan aja, tetapi ada maksud lain juga di balik itu. Dan menyuruh makan dan minum supaya mereka tidak khawatir akan nasib mereka. Mereka Yesus menjamin kehidupan mereka ketika Yesus mengutus mereka begitu. Nah, keempat, makan apa yang dihidangkan. Artinya mereka disuruh cukup mencukupkan diri dengan apa yang dihidangkan begitu. Bukan berarti ketika mereka diutus, mereka dipersilahkan Tuhan untuk mengambil upah mereka dalam bentuk makan dan minum, terus mereka minta seenaknya begitu kan, maunya ini maunya itu, enggak. Tetapi makanlah apa yang dihidangkan. Ketika dikasih berkat, ya itu berkatmu begitu kan. Ketika dikasih makan, ya itu makananmu. Nah, itu. Nah, yang kelima ini kok tipu saya banyak ternyata ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau bacanya sulit. Nah, melakukan mukjizat dan mengabarkan tentang Yesus. Ketika dia sampai di kota gitu ya, mereka diajak untuk melakukan mukjizat tadi, menyembuhkan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya nanti mereka bahkan bergembira kalau waktu mereka melihat bahwa setan-setan itu tunduk atas mereka gitu ya, iblis-iblis tunduk atas mereka. Dan yang kedua mengabarkan tentang Yesus bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Karena Yesus akan datang. Nah, itu yang akan mereka lakukan ketika mereka diutus begitu. Nah, dari ayat dari penjelasan sebelumnya kita tahu nih bahwa bahwa 70 murid ini diutus bukan tanpa bekal. Tetapi 7 murid ini dibekali. Meskipun di ayat keempat kita bisa lihat bahwa Yesus menyuruh mereka untuk tidak membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Mereka dilarang membawa bekal. Bukan berarti Yesus tidak membekali. Bekal itu bukan bentuknya material, tetapi diberikan Yesus dalam bentuk kemampuan dan juga jaminan. Ini mengajarkan kepada murid-murid bukan hanya
untuk mengutus aja, bukan hanya sekedar untuk memberitakan kebenaran, tetapi untuk mereka mengimani dan percaya bahwa Yesus akan menjamin kehidupan mereka ketika mereka diutus, begitu kan? Dan mereka dibekali dengan kemampuan. Maka Yesus bilang janganlah membawa pundi-pundi. Lagian kalau anak murid-murid ini disuruh membawa pundi-pundi gitu ya, mereka kan butuh waktu lagi untuk menyiapkan pundi-pundi, untuk menyiapkan bekal, untuk menyiapkan kasut. Sedangkan Tuhan sendiri menyuruh untuk 70 murid ini tuh segera diutus segera pergi begitu ya, segera berangkat. Nah, lalu yang pertanyaan selanjutnya yang mau kita bahas adalah bagaimana jika mereka ditolak. Nah, itu di ayat ke-10 dan 12 dijelaskan di sana gitu. Tinggalkanlah kota yang menolak mereka, tetapi mereka tetap mengabarkan tentang Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat 10 sampai 12, Yesus juga bilang juga di ayat 11 ya, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mereka tetap mengabarkan tuh bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bukan berarti mereka meninggalkan aja, enggak, tetapi mereka tetap mengabarkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Bahkan mereka selanjutnya kan mengabarkan tentang nasib-nasib kota-kota begitu kan. Nah, ini selanjutnya Yesus malah menunjukkan kepada mereka bahwa kota-kota yang menolak mereka itu bukan berarti Tuhan mengabaikan begitu saja begitu ya, bukan berarti begitu. Tetapi Tuhan tetap memberikan hukuman gitu ya, penghukuman bagi kota-kota yang menolak Allah. Nah, hukuman yang berasal dari Allah, ingat ini catatan aja, ingat bahwa pendekatan Lukas adalah hukum. Nah, hukumannya itu tuh lebih daripada Sodom. Kita lihat Kejadian 19 ayat 24 sampai 28 ya. Sodom itu diporak-porandakan begitulah, di kotanya dibalikkan begitu, dan sangat hebat gitulah ya penghukuman Allah atas kota Sodom. Dan Allah di sini membandingkan bahwa kota-kota itu akan dihukum malah lebih besar daripada kota Sodom. Hukum yang berasal, dan catatan ini penting nih Bapak Ibu, hukum ini berasal dari Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid 70 murid-murid ini mendapat wewenang dari Allah, wewenang yang sama dengan Allah untuk mengabarkan Injil. Tetapi murid-murid ini tidak mempunyai wewenang yang atas penghukuman begitu. Jadi wewenangnya itu hanya untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kabar baik aja, bukan tentang penghukuman. Penghukuman itu adalah ranahnya Allah. Penghukuman itu adalah ranahnya Allah, bahkan perubahan itu adalah ranahnya Allah. Jadi kalau kita lihat, mereka itu sedang dipersiapkan untuk menggagas ladangnya Allah, untuk menggarap ladangnya Allah gitu sebelum ditaburi benih. Nah itu. Lalu kita mau bahas dulu nih, satu-satu kota-kota yang disebutkan. Di situ di ayat ke-13 begitu ya. Ada kota Korazim, Betsaida, ada kota Tirus dan Sidon begitu. Kenapa kok dua kota ini dibandingkan? Kalau kita lihat dari petanya, Korazim kan ada di atas ini ya, atas Kapernaum ya, atas danau ini. Yeah. Terus di dekatnya ada Betsaida. Dan kita tahu sendiri bahwa kemarin mukjizat tentang 5.000 orang itu juga di Betsaida begitu kan. Kota-kota di dekat danau ini adalah kota-kota yang sudah Tuhan Yesus datangi begitulah. Sudah mengenal kabar Injil dari Yesus. Dan Yesus juga sudah melakukan beberapa mukjizat di sana. Tetapi karena kekeras kepalaan mereka masih menolak Yesus gitu. Mukjizatnya tidak membuat mereka berubah. Malah mereka masih keras kepala dan keras hati. Nah, mereka dibandingkan dengan kota Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu ada di atas banget Bapak Ibu, di pojokan negeri lain lah. mepet Mediterranean. Iya, selain ini tapi di atas gitu ya. Agak jauh gitu. Nah, kota ini tuh belum dijamah lah, belum dijamah,
belum didatangi oleh Yesus gitu loh. Ya, definisi Nah, itu sebenarnya kayak pembandingan yang sangat sangat kejam begitu ya, dibanding orang-orang yang belum mengenal Yesus di sana. Orang-orang bahkan belum mengenal Allah. Bahkan kota Tirus dan Sidon ini dibenci karena kefasikan, kesombongan, pesta pora dan kejahatan lainnya. Itu sangat terkenal gitu. Maka konsep Allah itu tuh sangat jauh. Bahkan mereka ini kota yang membenci Allah. Tetapi Yesus melihat bahwa kota ini membenci Allah karena mereka belum mengenal Allah. Karena mereka belum mendengar tentang Injil dan belum mengalami mukjizatnya. Yesus berkata kan ketika mereka mengenal Injil, mendengar tentang Allah, bahkan mengalami mukjizatnya, itu akan lebih, mereka pasti akan segera bertobat begitu loh. Nah ini kan menunjukkan bahwa pengharapan perubahan bagi kota-kota yang belum mengenal Allah itu malah lebih besar daripada orang-orang yang sudah mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mengenal Allah ini orang-orang yang mengeraskan hati gitu ya. Orang-orang yang merasa bahwa kebenaran ini satu-satunya, terus mereka lupa bahwa ini loh ada yang kebenaran yang mereka pegang itu sudah ada yang nyata, sudah ada yang membenarkan, tapi mereka tidak mau gitu kan. Melalui Yesus Kristus ini loh mereka tidak menerima gitu. Maka perubahan itu dirasa kayak sulit di kota yang udah mengenal Allah karena mereka keras hati. Mereka merasa diri mereka benar begitu. Tetapi akan lebih mudah ketika kota-kota itu kota-kota yang tidak mengenal Allah. Ini sebenarnya sindiran yang luar biasa hebat gitu bagi mereka gitu kan. Lalu selanjutnya bahkan disebutkan kota Kapernaum. Kapernaum sendiri bahkan kalau di sini ya zaman sekarang ini Kapernaum zaman sekarang dituliskan bahwa Kapernaum the town of Jesus. Dengan kau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kenapa? Kota yang bahkan dikenal sebagai tempat tinggal Yesus. Kota di mana sudah mengenal Yesus dan pengajarannya, tetapi kota ini masih keras kepala. Kota ini seperti kota yang tidak mengenal Yesus. Nah, itu kenapa penghukuman ini diberikan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat, jangan kaget ya Bapak Ibu atas penghukuman-penghukuman yang rasanya sangat kejam ini bagi kota-kota ini, karena Yesus pun sudah berusaha di sana gitu kan. Yesus pun sudah menunjukkan jati dirinya, sudah menunjukkan Injil di sana, sudah bahkan mengabarkan Injil, bahkan melakukan mukjizat yang nggak 1-2 kali begitu ya, berbanyak kali gitu kan. Tetapi mereka masih mengeraskan kepala. Dan memang pendekatan Lukas sendiri pendekatan hukum, maka kelihatan banget gitu ya penghukuman itu di kitab ini. Lalu mengapa? Pertanyaan tentang mengapa. Mengapa itu berbicara tentang mengapa sih kok harus diutus 70 murid ini, padahal 12 murid kemarin kan sudah diutus kan. Kenapa ini diutus lagi 70 murid ini? Nampaknya ini tentang pengutusan sekunder ya. Ngomongin tentang pengutusan sekunder, pengutusan yang kedua. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia akan menolak aku, begitu kan? Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya utusan yang diutus Allah, utusan yang dipercayakan Allah, begitu. Mengapanya? Karena kita lihat bahwa 12 murid itu kan sudah memberitakan tentang Injil, ya kan? Sudah memberitakan dulu, maka sudah ada sedikit gambaran dan pengharapan gitu kan. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan begitu aja, maka pengharapan itu akan hilang. Maka Yesus memberikan 70 lagi reminder. Untuk merawat pengharapan mereka begitu, dan untuk semakin memperluas ya, untuk reminder gitu ya. Untuk reminder tentang Yesus yang akan sebentar lagi datang begitu. Dan merawat pengharapan mereka itu sendiri begitu. Nah, itu mengapa harus 70 murid ini dikeluarkan. Nih. Oh, sorry, penjelasannya di sini nih. Tampaknya melalui para murid Yesus sedang menyiapkan ladang pelayanannya. Pengutusan 70 murid ini memperkuat pengharapan yang sudah ditanam oleh 12 murid Yesus dan memperluas daerah-daerah belum dijangkau oleh 12 murid Yesus. Nah, ini. Oh, maaf Bapak Ibu, sepertinya saya terlempar gitu ya. Mengapa ini berbicara tentang mengapa kok kota-kota ini diporak-porandakan? Karena
kota-kota ini tidak mendengarkan Allah. Maka Yesus mengingatkan kepada murid ini, menunjukkan alasan dia gitu ya, alasan dia untuk memporak-porandakannya. Bukan tentang Yesus yang kejam, Allah yang kejam, bukan, tetapi tentang oh kamu mendengarkan atau tidak, dan kamu ini diutus gitu. Dan ini sebuah peneguhan bagi orang-orang yang diutuskan, bagi 70 murid ini yang diutus, bahwa mereka diutus atas nama Allah. Mereka diutus oleh Yesus begitu. Nah, itu mengapa yang tadi, Konan. Nah, mengapa yang ini adalah mengapa kok 70 murid ini kemudian diambil, diutus, karena untuk menyiapkan ladangnya Allah. Untuk menyiapkan ladangnya Yesus gitu. Yesus ini yang akan menanam bibitnya, mereka yang menyiapkan ladangnya. Lalu kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai 24, tetapi sampai di sini dulu ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Supaya kita nggak kebanyakan informasi dulu nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Seva, pernah Ya? punya informasi nggak ke 70 murid itu siapa? Termasuk 12 murid itu kah? Ada orang yang mengatakan Markus ada di situ. Lalu siapa namanya? Lukas itu juga ada di situ gitu ya. Lalu apa gitu. Cuman ya pernah dapat sumbernya nggak valid, jadi nggak coba untuk di-share. Seva pernah punya materi untuk itu. Kalau dari tafsiran Calvin, ada beberapa jurnal begitu yang mengatakan bahwa 72 itu adalah 12 murid Yesus, Pak. Jadi yang 60 ini 12 murid Yesus ikut juga ya? 12 murid itu di dalamnya katanya. Itu tapi katanya ya Pak, kita nggak tahu pasti itu. Iya, memang nggak pernah ada yang itu. Saya pernah punya daftar 70 orang itu. Cuman ya nggak valid menurut saya gitu. Iya, soalnya kalau memang 12 kalau menurut saya ya Pak, dari sudut pandang saya, kalau memang 12 murid itu masuk ke dalam 70 bagian dari 70 murid ini, maka Lukas rasanya akan menyebut sebagai 72 orang. Iya. Menurut saya. Lalu yang kedua, kalau aku melihatnya begitu ya, kalau 12 murid ini diumpamakan sebagai 12 suku dan 70 murid ini sebagai 70 dewan-dewan, 70 hakim-hakim yang menopang Musa begitu ya, rasanya itu bagian yang terpisah sih Pak. Kalau karena tafsirannya kan begitu kan Pak. Beberapa tafsiran dan hampir banyak tafsiran yang mengatakan sama gitu loh. Tapi kalau rasanya digabung, aku sih kurang setuju. Tetapi memang nggak ada yang valid gitu ya. Belum ada catatan sejarah yang valid. Gitu sih Pak. Iya, dan memang nggak terlalu penting. Kayak nama 100 Kurawa itu siapa aja gitu nggak penting itu. Iya sih, benar. Nggak terlalu penting sih. Yang penting adalah mereka diutus sih Pak. Ya, dan 70. Dan 70. Makasih Seva. Skalanya yang mengikut Musa itu ya. Yang mengikut contoh Musa, yang mengikut contoh Musa itu 72 itu ya. Hakim-hakim yang dibawa Musa untuk memerintahkan bareng mereka kan 70 itu diumpamakannya. Ya. Terima kasih Seva. Itu alasannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Adakah kakak-kakak? Ya boleh kakak-kakak lah biar lebih mudah. Seva mau tanya. Kakak Tom. Gimana Pak Tom? Ya, terima kasih Seva. Selamat malam saudara-saudara. Saya mau bertanya, sebelum 70 ini kan Yesus juga mengutus 12 muridnya. Kira-kira sama kan? Jangan bawa apa-apa. Diterima boleh diterima, nggak diterima kalau ditolak ya kebaskan begitu ya. Pertanyaan saya, apakah ke-70 yang sekarang ini hasil dari pemberitaan yang 12 sebelumnya? Ada hubungannya atau gitu ya Pak? Iya Pak. Kalau aku rasa pasti ada hubungannya ya Pak ya. Tapi nggak ada catatan saya menulis itu sih sebenarnya, nggak ada penafsiran melihat itu. Cuma kalau menurut saya pasti ada hubungannya gitu kan. Karena kalau kita lihat alasan ke-70 murid ini kemudian diutus adalah untuk ini kan, untuk reminder, untuk menguatkan begitu kan. Berarti kan ada dampaknya nih dari ini kan dampak dari yang 12 murid sebelumnya.
12 murid ini sudah menggarap ladang gitu kan. Nah, tetapi supaya ladang ini nggak kemudian kering, begitu aja dikasihlah penggarap lain gitu, digarap lagi supaya nggak kering gitu kan rasanya. Dan kita nggak bisa nggak lihat di pengutusan 12 murid sendiri nggak ditunjukkan nih apa sih dampaknya, apakah 12 murid ini memberikan dampak yang positif, dampak yang besar atau enggak begitu kan. Termasuk 70 murid ini tidak dituliskan bahwa dampak yang mereka berikan tuh dampak yang positif atau dampak yang enggak gitu. Bahkan kalau nanti akan kita bahas begitu ya, Yesus tuh bersyukurnya atas murid-murid, bukan atas dampaknya itu. Yesus bersyukur atas pekerjaan mereka, iya. Tetapi yang lebih Yesus syukuri adalah atas keberadaan murid-murid itu sendiri. Rasanya karena Yesus kan mengutus mereka bukan untuk memberitakan ya, bukan untuk memberitakan, bukan untuk menanam bibit gitu ya, bukan untuk mengubah seseorang, tetapi untuk mempersiapkan Yesus mengubah seseorang, gitu kan. Itu sih menurut saya, Pak. Sejauh ini yang saya tafsirkan begitu ya, Pak. Mereka tidak memuridkan gitu ya. Mereka tidak memuridkan kan, mereka cuma mengabarkan kan, makanya Yesus akan rasanya datang. cepet banget gitu ya. Di ayat yang ke-70 tuh di ayat selanjutnya langsung pada mereka pulang dan Yesus pun juga segera gitu kan. Mereka disuruh segera pergi. Begitu sih dari saya, Pak Tom. Apakah menjawab atau makin pusing, Pak Tom? Tapi dengan saya kira muridnya dengan bacaan ini jauh lebih banyak dari 70 ya. Karena perkiraan saya 70 ini kan orang pilihan. Ya. Sebenarnya sudah lebih banyak lagi ya berarti ya. Oke, terima kasih. Makasih, Yang Pak disebut Tom. murid Yesus yang tidak definitif kan semua orang yang mengikuti ajarannya dan mengikuti Iya. Ya, oke. Dan kasih. aku jadi ingat gitu ya, kalau pengutusan 70 murid ini dan juga 12 murid Yesus begitu ya, kita bisa flashnya nanti aja deh di akhir. sorry aku mau bahas sekarang, tapi rasanya aku keep dulu nih untuk sampai akhir nih, supaya nyambung aja gitu apa yang mau kita pelajari dari sini gitu ya kakak-kakak. Tapi ada maksudnya kok dari 12 murid ini, 70 murid ini, dan rasanya memang dari mereka yang diutus ini ada maksud khusus, dan murid Yesus nggak cuma ini begitu. Kenapa? Karena kita akan jawabnya di belakang. Saya lanjutkan ya Pak Ibu, supaya penasaran nih Pak. Supaya penasaran kenapa ya gitu ya. Kita lanjutkan ya kakak-kakak. Apakah ada yang bertanya lagi? Satu lagi mungkin. Kalau enggak kita lanjutkan dulu. Aduh, saya mau tanya nih, gimana caranya? Halo Kak Mimi. Ya, halo juga Kak Seva. Ya. Gini, saya ini melihat ke-70 murid ini ya, kalau seandainya saya pada saat itu ada di situ gitu ya, pada saat Tuhan Yesus ada, terus Tuhan Yesus bilang gini, lu Mimi pergi sono ke ini, tapi lu jangan bawa apa-apa ya, pokoknya nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa perlengkapan dan segala macam. Pasti kan otomatis saya mikir, lu siapa nyuruh-nyuruh gue gitu kan, istilahnya. Sekalipun Tuhan Yesus kita tahu dia penuh kuasa, tapi kan secara pribadi, siapa lu nyuruh-nyuruh aku? Itu kalau seandainya saya baru tahu Tuhan Yesus pada saat itu, mungkin nggak lama ya, belum lama. Tapi kalau kesan saya sih, kalau ngelihat 70 orang itu, mereka tuh langsung mau gitu, langsung bertindak, pergi gitu, disuruh Tuhan Yesus tanpa tedeng aling-aling ya. Kalau asumsi saya sih, kayaknya mereka tuh bukan orang yang baru 1 hari 2 hari kenal Tuhan Yesus ya. Kemungkinan mereka memang udah tahu, udah melihat Tuhan Yesus sendiri itu yang penuh kuasa gitu. Jadi mereka pikir kalau aku pergi juga pasti nggak akan sia-sia gitu, pasti aku akan disertai gitu kan, nggak mungkin aku dibiarkan gitu. Kalau kesan yang saya tangkap sih, tapi nggak tahu deh nanti Kak Seva sama Pak Jarwo ya, ini tanggapan saya aja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi belum selesai Kak Mimi ya. Silakan Kak Mimi lanjut. Belum selesai ya. Ya. Jadi seperti mereka kan udah lihat tuh Tuhan Yesus bikin banyak mujizat kan mereka ngikutin kali selama ini kan.
Dan udah gitu Tuhan kan pasti tahu dong dari segitu banyaknya orang nih, dalam kesan saya loh ya. Misalnya ngikutin banyak nih ratusan orang gitu kan. Tuhan Yesus kan tahu kan kedalaman hati setiap orang. Dia nggak mungkin milih gini ya. Pak Jarwo, lu kan orangnya agak ngeyel. Nggak usah, Pak Jarwo nggak ada. Nggak usah ikut dalam hati Tuhan Yesus gitu. Jadi dia udah tahu nunjuk di Kak Seva nih bisa ikut nih Pak Tom misalnya ya. Atau siapa yang ada sini Bu Bebs. Atau Ibu Ratna. Itu kan pasti kan udah tahu dia kedalaman hati kita. Kita nggak akan mikir-mikir 2 kali gitu loh. Ah, enggak deh, tunggu dulu deh gitu enggak. Itu kalau menurut saya berarti pertama mereka udah pasti kenal deket Tuhan Yesus. Mungkin sering ngikutin kemana Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Yang kedua, kalau saya lihat sih Tuhan Yesus tahu dia nggak akan mungkin milih orang yang nggak tepat gitu loh, nggak sembarangan gitu kan. Milih 70 orang itu berarti dia udah tahu bahwa mereka ini pasti akan mau diutus gitu loh. Dan mereka mau dengan penuh sukacita untuk melakukan amanat Tuhan gitu loh, tanpa mikir 2 kali. Itu aja sih, nggak tahu kalau pendapat Kak Seva sama Kak Jarwo apa benar, saya juga kurang minta pendapat aja gitu. Terima kasih. Silakan Seva. Kak Mimi, maaf ya Kak, tadi buru saja saya bilang makasih. Iya, kami benar. 70 murid ini tuh bukan 70 murid yang baru mengenal Yesus gitu aja, enggak. Tetapi 70 murid yang selama ini bersama Yesus, cuma kan keberadaannya tidak tentu, tidak terus-terusan diberitakan di Injil-Injil begitu, di sebelum ayat sebelumnya begitu kan. Nah kan 70 murid ini dilihat bahwa kemungkinan mereka ada juga nih sama Yesus ketika ada mukjizat 5.000, Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Yang sebelumnya kita sudah bahas, mungkin minggu-minggu sebelumnya ya Pak ya, sudah pernah dibahas ya? Iya. Di ayat Lukas 9 lah itu. Nah itu yang pertama, bukan sehari 2 hari mereka mengenal Yesus, mereka sudah bersama dengan Yesus. Dan kita perlu lihat juga kenapa mereka langsung mau begitu ya. Pertama mereka sudah mengenal Yesus, dan juga saat itu kalau seorang yang diikuti, berarti seorang itu memang berpengaruh besar. Apalagi orang-orang itu orang-orang yang beragama begitulah ya, orang-orang yang memang dianggap penting begitu loh. Nah, makanya mereka mau ketika itu gitu. Langsung mau, karena memang ketika mereka mengikut Tuhan itu, ketika mereka mengikuti seseorang tuh mereka enggak yang setengah-setengah ngikut gitu loh Kak, tetapi yang memang aku ikut Tuhan kayak gitu. Dan benar kata Kak Mimi gitu ya, ketika Tuhan sudah mengenal Yesus sudah mengenal mereka dulu gitu, iya. Kita lihat 12 murid Yesus, kalau nggak salah Bartolomeus ya. Bartolomeus itu kan dia waktu dia diutus itu kan Filipus menceritakan kepada Bartolomeus. Pertama Bartolomeus tidak percaya, tapi kemudian percaya ketika Yesus bilang, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari situ gitu ya, bahkan Yesus Nathanael mungkin. Iya, Nathanael itu Bartolomeus. Sama. Nathanael Bartolomeus sama. Satu orang yang sama, cuma 2 nama. Nah, kalau dari tokoh itu ya, dari murid itu aja kita bisa melihat bahwa Yesus saja melihat pribadi lepas pribadi. Maka 70 murid ini bukan 70 murid yang dipilih random, enggak. Tapi Yesus sudah mengenal mereka dulu. Rasanya seperti itu Kak Mimi. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Seva. Makasih Kak Mimi. Sama. Saya lanjut aja dulu ya. Saya lanjut aja dulu ya. Kembalinya 70 murid. Betul, kita lanjut ke kembalinya 70 menit dari 17 sampai 24. Kita baca kitab kita lagi. Aku ganti ke bentar. Oke. Udah bacain saya, Pak. Enggak, oke, dari 17 sampai 24. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan keluh kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, itu kelanjutan bacaan kita. Nah, ini menarik. Kok tidak mau? Bentar. Oke. Menarik, karena ada dua bagian besar. Yang pertama, reaksi dari para murid, gitu ya, kita mau lihatnya. Dan yang kedua, reaksi dari Yesus. Nah, reaksi dari 70 murid pertama, ketika mereka kembali dengan perasaan yang gembira. Berarti mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu berhasil. Kenapa? Dan mereka pun kagum atas apa yang mereka dapat lakukan. Di ayat 17 juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa murid terkecoh pada apa yang dapat mereka lakukan. Karena mereka kagum gitu ya. Mereka nggak berpikir, nggak membayangkan bahwa mereka bisa melakukan itu gitu. Dan ternyata mereka bisa. Sehingga murid ini terkecoh. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa murid ini murid 70 murid ini rasanya belum benar-benar paham akan apa yang mereka lakukan, akan esensi di balik pelayanan mereka itu sendiri. Kenapa mereka lupa nih bahwa mereka bersyukurnya, mereka kagumnya ini bukan karena karya Allah, tapi mereka kagumnya atas setan yang takluk atas mereka, begitu kan. Maka respon Yesus terhadap reaksi mereka adalah Yesus menasihati mereka, mengingatkan akan sumber mukjizat itu, bahwa mukjizat itu dari Allah, kan? Dan yang kedua, mereka diingatkan untuk bersukacita karena nama mereka tercatat di surga, gitu kan? Jadi bukan tentang apa yang bisa mereka lakukan begitu, tetapi tentang Allah yang melakukannya. Tentang pekerjaan mereka itu selesai. Bahkan mereka diajak bersyukur atas diri mereka sendiri, bukan atas pekerjaan Allah itu sendiri. Dan yang diingatkan Yesus adalah kuasanya. Yesus mengingatkan bahwa itu bekal dari Dia, bukan semata-mata karena pekerjaan 70 murid ini aja. Nah, yang kedua, reaksi Yesus. Ini menarik, karena reaksi Yesus ada dua kali kan. Yesus reaksinya yang pertama mengungkapkan syukur kepada Bapa, lalu Yesus memberi berkat kepada murid-muridnya itu di ayat yang ke-23 sampai 24. Menarik kenapa? Karena Yesus mengungkapkan syukur kepada Bapa tadi bukan berbicara tentang apa yang telah mereka kerjakan, tetapi Yesus bersyukur atas kehadiran para murid ini. Dan di ayat ini kita bisa melihat bahwa murid ini tuh bukan dari kalangan yang tinggi, kalangan pejabat, bukan dari orang-orang yang terlihat wah gitu, bukan, tapi orang-orang kecil, orang-orang yang dia dianggap biasa begitu loh, tetapi mereka bisa mengalami kuasa Allah, mereka dipakai Allah melalui Yesus Kristus yang mengutus mereka. Dan pekerjaan mereka, lagi-lagi Yesus tidak melihat hasil dari pekerjaan mereka. Apakah mereka berhasil mengabarkan Injil atau enggak? Apakah ketika mereka mengabarkan Injil itu, mengabarkan tentang kabar gembira akan kedatangan Yesus itu, orang-orang jadi percaya atau enggak gitu? Itu Tuhan enggak, Yesus sendiri enggak mempermasalahkan itu. Tetapi yang Yesus lihat adalah rasa syukur terhadap kehadiran murid itu yang mau mengambil tanggung jawab untuk
menyebarkan itu gitu ya, untuk mengabarkan kegembiraan itu. Bahkan kalau kita lihat tadi di ayat sebelumnya, mereka mengabarkan kegembiraan di tengah-tengah kondisi yang mereka yang resiko yang besar gitu loh. Seperti domba dimasuk ke dalam serigala begitu kan. Maka kemauan mereka itu adalah penting. Dan Yesus bersyukur atas itu. Bahkan Yesus bersyukur atas apa yang dinyatakan Allah di atas mereka begitu. Itu yang Yesus syukuri pertama-tama gitu ya. Dan di sini juga kita melihat bahwa ketika Yesus mengutus gitu, bukan tentang hasilnya, tetapi tentang mau atau enggak. Nah, yang kedua, Yesus memberi berkat kepada murid-murid. Yesus menunjukkan bahwa apa yang mereka alami ini, ya memang yang mereka alami ini ya khusus mereka begitu loh. Ini tuh suatu kejadian yang diinginkan oleh banyak orang. Diinginkan oleh orang-orang bijak, diinginkan oleh orang-orang yang berkuasa, tetapi mereka nggak mendapatkan. Yang mereka malah orang-orang kecil ini loh, 70 murid ini loh yang mendapatkan itu. Jadi Tuhan itu bukan secara tidak sengaja atau secara random mengutus mereka, enggak. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk mengutus mereka, mengutus orang-orang kecil ini. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah pengutusan 70 murid ini? Kalau kita bawa kisah pengutusan 70 murid ini di dalam kehidupan kita sekarang, apa yang bisa kita pelajari? Begitu kan pertanyaannya sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari 70 murid ini? Kenapa? Kalau kita lihat sekarang kan nggak mungkin ya kita diutus, bukan nggak mungkin sih, tetapi pengutusannya dalam konteks yang berbeda begitu kan. Nah, sekarang ini kita sudah hidup di zaman sekarang, di zaman kita ini, kita tuh juga diutus nih sama seperti 70 murid ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kalau saya ya Bapak Ibu, membawa kisah ini ke dalam kehidupan kita sekarang, baik di gereja maupun dimanapun kita berada. Kita ini seperti 70 murid ini loh yang diutus. Kita ini seperti 70 murid dan 12 murid itu. Gitu kan? 12 murid dan 70 murid Yesus ini diutus dengan tujuan yang sama gitu. Tetapi dengan cara yang berbeda. Maksudnya dia punya tugas yang berbeda begitu kan. Kalau yang 12 murid ini diutus Tuhan di dalam pengabaran Injil yang pertama, pengabaran kegembiraan yang pertama, begitu kan, kabar gembira yang pertama. Nah, 70 murid ini diutus untuk mengabarkan kisah kabar gembira yang kedua, yang sekunder begitu. Apakah tidak penting? Penting, sama-sama pentingnya. Sama-sama tugasnya sama. Cuma mereka punya ranahnya sendiri. Kalau kita tarik dalam kehidupan bergereja gitu ya, nah 12 murid ini seperti para pengkabar Injil di gereja mungkin gitu ya, dan 70 murid ini sebagai anggota jemaatnya gitu. Anggota jemaat ini bukan orang-orang yang lepas dari pengutusan, enggak, tetapi mereka diutus untuk mengabarkan di luar gereja, lebih besar lagi begitu kan. Ketika 12 murid ini dikajak diumpamakan seperti seorang pendeta misalnya begitu ya, seperti orang penginjil lainnya begitu ya. Mereka mengabarkan Injil ke dalam gereja, dan di dalam gereja mereka mengajak untuk Yesus mengutus gitu ya, jemaat-jemaat gitu ya, untuk lebih keluar lagi mengabarkan Injilnya. Dan rasanya seperti itulah ranah kehidupan pengutusan itu gitu ya. Bahwa pengutusan itu tidak berhenti di dalam gereja, tetapi kita diutus untuk keluar gereja. Diutus untuk lebih jauh lagi, diutus untuk mengabarkan Injil. Bahkan setelah diutus untuk merawat pengkabaran Injil yang sudah diabarkan gitu sebelumnya. Kita diajak untuk menggarap ladangnya Allah. Tetapi ingat bahwa kita bukan diajak untuk mengubah. Mengubah adalah ranahnya Allah. Seringkali mengubah itu menjadi acuan kita gitu ya, tolak ukur kita gitu. Ketika kita diutus untuk mengabarkan kegembiraan Allah, kabar gembira tentang Allah, kabar kebenaran tentang Allah begitu ya. Seringkali kita fokusnya pada orang itu berubah atau enggak hidupnya begitu. Nah, kita seringkali terkaca pada itu gitu kan. Nah, hari ini kita diingatkan juga nih untuk kita nggak terkecoh sama itu, bahwa itu ranahnya Allah. Yang yang Tuhan tugaskan kepada kita adalah kita menggarap
kita menggarap adanya Allah, kita memberikan pengkabaran Injil itu gitu ya. Kita mengkabarkan Injil tentang kebenaran Allah, tentang kabar gembira itu, tentang kasih Allah begitu ya. Mengabarkan Injil bukan hanya tentang ngomongin Yesus di mana-mana, enggak, tetapi bahkan untuk kita tuh menjadi saluran berkatnya Allah. Untuk kita itu saling mengasihi itu juga sudah termasuk mengabarkan Injil, Bapak Ibu. Karena kasih yang ada daripada kita adalah kasih Allah kan, yang kita berikan kepada orang lain. Nah, itu yang rasanya bisa kita relevansikan di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi aku mau tanya nih sama Bapak Ibu di tempat ini, apa sih yang kira-kira bisa Bapak Ibu pelajari secara pribadi begitu ya? Kalau tadi saya membawa relevansi pengutusan ini kepada kehidupan kita berjemaat, rasanya Bapak Ibu akan lebih luas lagi gitu membawa pembelajaran yang ada di kisah kita pada hari ini begitu ya. Dan ayo kita sharing gitu. Boleh Bapak Ibu yang mau sharing, yang mau menjawab ini sih apa yang kita pelajarin, dan ada yang mau bertanya boleh langsung aja. Terima kasih, Seva. Atau adakah yang masih belum ngeh gitu ya. Oke. Boleh ditanya. Udah selesai, Seva, sampai sini aja. Sudah sampai sini aja, Pak, ya, supaya kita banyak diskusinya nih. Iya. Terima kasih, Seva, yang sudah menyampaikan pengutusan 70 murid dengan baik sekali. Nah, kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan penjelasan tadi, apabila bermaksud untuk lebih jelas lagi dengan bertanya, dengan sharing, dipersilakan. Silakan. Ya. Dan saya senang lagi kalau Bapak Ibu mau men-sharingkan apa yang boleh dipelajari gitu ya. Karena sebenarnya konsep ini luas sekali ya Pak Jarwo ya. Banyak banget yang bisa diambil ya Pak Jarwo. Jadi kalau makin banyak yang bisa kita ambil dengan sharingnya Bapak Ibu, lebih top lagi. Boleh Sama, kalau saya baca sebetulnya dari sumber gitu ya, 70 murid itu tidak termasuk 12 rasul itu. Dikatakan bahwa nama 70 murid itu hanya didapat di dalam tradisi Kristen, meskipun itu terlampir ya, ada di catatan bapak-bapak gereja gitu, tapi tidak ada yang mengkonfirmasi, rada meyakini bahwa banyak orang itu yang ditulis namanya di situ yang sebagai bishop, sebagai uskup ini nggak bertemu langsung dengan Yesus. Jadi memang nggak seperti yang kita bicarakan di depan tadi, tidak ada yang sumber rujukan yang meyakinkan siapa sih 70 orang itu semua gitu ya. Bahkan Markus dan Lukas yang disebut menulis Injil itu ada di sana gitu. Tapi kalau Lukas bukannya jaraknya terlalu jauh ya dengan zaman itu ya. Lukas itu kan menulis Injil Lukas selepas tahun 70 kan. Umur berapa dia pada waktu itu? Nah, di tahun 30-an dia umur berapa gitu loh. Nggak tahu lah. Kita kembali lagi tadi aja. Tidak terlalu penting. Iya, dan kalau memang memang menarik sih sebenarnya ini, karena memang banyak sekali kan artikel-artikel tentang gitu ya Pak, bacaan tafsiran-tafsiran tentang 70 ini gitu loh. Tapi kalau memang rasanya ini Pak, kalau menurut saya kalau memang Lukas ada di situ, kalau sama 12 murid itu gitu kan. Rasanya kan di sini ada Lukas di situ juga kan ya, ada Lukas di situ. Kalau memang ada Lukas di situ pun, baik atau salah satu antara Matius atau Lukas akan menuliskan kembali tentang kalau lebih detail lah nulisnya menurutku. Karena ini kan dia langsung dari diutus langsung kembali kan, nggak sedetail yang 12 murid ini. Ini kayaknya di chat ada yang tanya nih kan. Banyak. Enggak, di chat itu pembicaraan saya pribadi dengan Pak Tiopan. Aduh Pak Tiopan. Ini boleh loh, ini ujian orangnya. Wah, Beauty pergi deh. Ayo Bapak Ibu, silakan. Bu Nana, silakan Bu Nana. Selamat malam, makasih. Oh enggak ya Bu Nana. Ya mau tanya, penasaran aja. Kenapa mereka tidak boleh berpindah-pindah rumah, dan juga kenapa Yesus berkata bahwa makan minum itu sebagai upah gitu bagi pekerjaan mereka itu.
Terima Makasih. kasih, Bu Nana. Silakan, Seva. Jadi, ingatkan. Sorry. Oke, yang pertama, kenapa kok nggak boleh pindah-pindah begitu kan ya? Dan kenapa kok apa namanya? Yang kedua tadi apa, Bu? Makan minum Makanan. itu kok Makan dianggap jadi sebagai upah gitu ya. Jadi rasanya, Bu, apa kalau kita lihat gitu ya, untuk makan minum dulu ya. Untuk makan minum itu rasanya itu sebagai jaminan. Kalau menunjukkan kepada murid-murid gitu ya, kalau mereka nih hidupnya dipelihara Tuhan, jangan khawatir. Kayak dibekali gitu loh, Bu. Ini tuh jaminan bahwa nanti tuh kamu di sana akan diberi makan dan diberi minum, dan itu upahmu, dan nggak usah sungkan begitu kan. Kalau orang zaman sekarang mungkin jawabnya sungkan gitu. Karena memang itu yang disediakan Allah bagi mereka gitu. Itu jaminan Allah bagi mereka ketika mereka diutus gitu kan. Apa ini sebagai dasar untuk mungkin pekerjaan sekarang itu sebagai pendeta gitu. Nah, kalau kita lihat kehidupan pendeta zaman sekarang ya, banyak gereja memang menjadikan itu sebagai salah satu upaya untuk merawat pendeta, bukan merawat pendeta ya, apa ya Pak? Yang merawat kehidupan bahasanya, pendeta dalam melayani. Iya, merawat kan. Bahasanya yang lebih baik itu apa gitu? Saya Menjamin aja, Seva. Ya menjamin ya. Supaya pendetanya fokus pada pelayanan kan. Karena kan kalau di GKI sendiri pendeta-pendeta itu dulunya enggak boleh berbisnis gitu enggak. Kenapa? Karena dari ayat ini gitu ya, menjadi sebuah penguatan bagi mereka gitu, bahwa nanti kehidupan mereka itu akan dicukupkan, dan yang mencukupkan itu adalah Allah melalui gerejanya gitu. Nah itu sih, Bu, kalau direlatekan dengan sekarang ya memang serelate itu gitu. Saya coba nambahin ya, Seva. Melihat itu gitu. DKI juga melihat itu. Seva coba nambahin sedikit ya. Ya, apa? Menjawab Bu Nana tadi, lihatlah waktu murid-murid ini diutus, apa pesan Yesus? Jangan bawa pundi-pundi, jangan membawa kasut, bukan jangan membawa kasut, jangan membawa kasut cadangan yang ada di kakimu aja dipakai, ya, jangan bawa baju cadangan dan sebagainya, supaya mereka fokus pada pekerjaan yang Yesus mintakan. Kenapa tidak boleh pindah-pindah rumah? Sebetulnya menurut itu adalah supaya mereka juga tidak milih-milih, Bu. Kalau di rumah Pak Yosef makannya cuma dapat ayam, tapi di rumah Pak Gunawan bisa dapat babi. Di rumah Pak Gunawan aja, supaya mereka nggak begitu. Kalau mereka begitu, mereka nggak fokus pada pekerjaannya. Lalu makanan itu kan mereka harus meyakini bahwa itu disediakan Tuhan dengan segala keberadaannya. Ya wes, fokuslah makan itu aja, bersyukur saja gitu. Jangan kok ribut soal makanan lalu fokus pada pekerjaan Tuhannya, nggak jalan. Kayaknya sih lebih banyak seperti itu ya, Bu ya. Makanya ketika mereka diterima, bersyukurlah, ya udah tinggal di situ aja gitu. Tetapi begitu mereka menolak, gak usah tawar-menawar. Pekerjaan ini penuh integritas gitu. Lo kebaskan kakimu tadi kan untuk itu juga. Mungkin itu kali, Bu Nana. Oke, makasih ya. Makasih. Mau nambahkan. Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Ini yang saya lihat ini tuh masa kerja praktek, kalau boleh dibilang ya. Nanti murid-muridnya kalau udah lulus itu kan pada saat Yesus sudah naik ke surga, mereka akan setelah Roh Kudus turun, mereka praktek beneran. Ini kerja praktek di masa Yesus masih di dunia. Jadi mereka dilatih apa yang harus dilakukan oleh seorang penginjil. Yang ingin saya tambahkan itu sebab nanti setelah prakteknya mereka akan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus kan ketika dia menginjili, dia bekerja untuk mensupport. Sedangkan rasul-rasul lainnya katakanlah dikasih oleh jemaat ya. Tapi Rasul Paulus memilih untuk melakukan pekerjaan. Dengan demikian bahwa instruksi daripada Yesus ini saya kira di dalam konteks kerja praktek paling tidak gitu. Apakah ini seterusnya demikian?
saya kira tidak, karena Rasul Ya. Paulus juga bekerja sendiri. Itu mungkin yang saya ingin tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Saya setuju dengan Pak Gunawan. Seva, mau nanggapin lagi? Bahkan ketika saya lihat, ya ini ketika saya melihat ini gitu ya Pak, menyiapkan, oh ini saya banget ya, ini lagi gitu kan. Jadi ketika kan ini. Ya. Seva Nah, ini adalah saya salah lihat satu gitu daripada ya. 70 murid. Kerja praktek tuh kata Pak Gunawan. Tua juga ya Pak, 70. Iya, betul, kayak Seva lah. Iya, Di Penatua enggak ya Pak Gun? Seva lah yang cocok. waktu saya tinggal di Jepang, di gereja kami sering ada tamu dari gereja lain, karena gerejanya kecil. Jadi kalau tamu itu datang, mereka tinggal di rumah jemaat, tidak tinggal di hotel gitu. Itu sangat baik, jadi akrab juga dengan jemaat. Ya. Cuma kalau di Indonesia, di Jakarta gini kan lain ya. Ada tamu datang ya masukin hotel aja gitu. Tapi kalau melihat prinsip hospitality gini, bagus juga sih dicarikan jemaat tinggal di rumah jemaat jadinya. Kalau Di gereja-gereja kota-kota Jawa kecil Tengah, masih begitu Pak Gun? ya masih Ya. di ini Pak. Di kota-kota kecil masih begitu? Ya. Kalau di sini kan mungkin orang-orang yang sudah ini privacy dan lain sebagainya gitu ya Pak. Ya, kalau di gereja-gereja Iya. besar. Aku sih dua kali di gereja Jakarta, 2 kali kos. Kalau di waktu di Lampung saya di rumah jemaat. Di Iya Lampung kan? saya di rumah jemaat. Lebih bagus Iya. mana tuh kira-kira? Aduh. Sama aja sih sebenarnya. Enggak, masing-masing punya tujuan sebetulnya. Masing-masing Ada punya tujuan. tujuannya. Kalau di rumah jemaat kan lebih mengenal kehidupan jemaat dan mendengarkan suaranya secara langsung. Kalau di tempat lain yang sendirian, ya supaya Terus konsentrasi. sendirian lebih privacy ya. Iya Pak, iya Pak. Ada plus minusnya lah Pak sebenarnya itu. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Seva. Bapak Ibu yang lain, silakan. Oh, aku mau nanggapi sebentar Pak. Oh, silakan Seva. Benar yang tadi tentang rumah begitu ya, dan ini tuh relate sekali dengan kalau tadi kita ingat tentang Yesus yang menyuruh murid-muridnya makan apa yang dihidangkan. Jadi ketika Yesus menyuruh mereka tinggal di rumah, ya tinggallah di rumah itu, jangan pindah-pindah gitu. Apalagi ya itu tadi benar, tinggallah di rumah itu relate banget sama yang kalau kamu makan, makanlah yang dihidangkan. Itu sih tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu boleh loh, atau boleh yang mau bersharing apa yang didapatkan gitu ya, apa yang mau dipelajari. Pak Yosef gimana? Saya mau coba tanya ya kepada siapa. Iya, Selamat Pak. malam Pak Jarwo. Selamat Selamat malam. Ya, Dek Siapa. Tapi tadi suaranya kok kecil banget ya. Kenapa ya Iya. Pak Jarwo ya? Suaraku Siapa? kecil ya, Pak? Iya. Seva, tadi di awal-awal iya, tapi terus pada waktu itu enggak kok. Iya. Mungkin Ya udah, koneksinya kalau itu masih kurang lancar, Pak oke. Yosef. Oke. Saya mau Mbak yang di ayat 10 pasal 10 ayat 16. Jadi di sini kan bilang barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Di sini saya mau tanya ya. Ini Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Tuhan Yesus atau memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Karena di sini dibilang mengutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kan kayaknya itu suasananya kan gimana gitu kan? Wah, Serem. menyeramkan gitu kan? Nah, kira bagaimana gitu? Jadi dia harus memberitakan itu Tuhan Yesus seperti
Yohanes memberitakan kabar Ya. sebelumnya. Kira-kira murid-murid itu begitu nggak yang diutus itu? Oke. Ya, terima kasih. Silakan, Seva. Thank you, Pak Yosef. Kan dia disuruh mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat gitu ya kan Pak ya. Kalau di sini gitu ya, suruh mengabarkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dalam bentuk siapa sih? Dalam bentuk Yesus yang datang. Kedengaran nggak ya Pak? Kedengaran. Ya Anda tahu Pak Yosef. Pak Yosef Pak. Ya. Kenapa? Bagaimana? Jadi, Kedengaran nggak Pak Yosef? Dengaran. Oke, Kedengaran nggak? lanjut Tapi Seva. agak Jadi- jauh gitu. relate Oh, mungkin di itu udah besar belum kapalnya. Ya, mungkin di ini relate Pak. Kerajaan Allah sudah dekat itu kan dalam bentuk Yesus ya Pak. Kenapa? Halo. Ya, Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ya. kan kedatangan kerajaan Allah gitu kan. Nah, itu tuh dalam bentuk kedatangan Yesus itu sendiri gitu. Bahwa Yesus sendiri kan adalah Allah, dan ketika Yesus sudah disalib gitu, Yesus menebuskan mengkorbankan dirinya sendiri begitu kan. Kemudian kan datang kerajaan Allah begitu kan. Jadi Yesus ini jalannya gitu loh. Jalannya gitu, Pak. Makanya orang-orang ini diingatkan bahwa ini loh kerajaan Allah sudah dekat. Yesus akan datang. Yesus sendiri adalah jalan untuk menuju kerajaan Allah itu sendiri kan. Gitu. Itu jadi relate-nya ke situ sih, Pak. Oh, Itu menjawab kan, Pak? memberitakan kerajaan Allah, tapi dalam jadi saya gini, maksudnya gini, apa dia disuruh murid-muridnya 70 itu memberitakan Yesusnya atau memberitakan kerajaan Allahnya? Karena itu kira-kira begitu. Pak Yosef, apa yang Pak Ya. Yosef sebutkan tadi benar semua. Memberitakan Yesus, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Karena memberitakan Yesus tidak akan pernah lepas daripada memberitakan kabar baik keselamatan itu kan. Ya memang itu yang dijadikan misi untuk mereka mengabarkan ke kota-kota. Lebih banyak menyiapkan mental bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus segera gitu. Supaya mereka tahu, oh ini toh yang diberitakan dulu gitu. Kan perjalanan Yesus singkat banget gitu kan. Jadi untuk seluruh kota dan desa yang akan didatengin, orang-orang itu masuk ke sana. Ada Mesias loh. Kamu kan selama ini nunggu-nunggu Mesias. Ini Mesias nanti. Nah, kayak gitu. Ya. One package gitu loh, Pak. Ya. Begitu ya Pak Kasih Yosef. kabarnya, Ya, ada sementara jalannya. begitu. Thank you, Oke, Pak Pak Yosef. Yosef. Thank you, Terima Pak. kasih, Pak Yosef. Kalau saya Ada boleh sorot pertanyaan, dari Pak? sisi lain, Pak Gunawan silakan. Oh, boleh, Pak Gunawan. kalau tanyanya sekarang, zaman sekarang, jawabannya seperti Pak Jarwo bilang. Ya. Tapi kalau pertanyaan Pak Yosef itu ditanyakan 2000 tahun yang lalu, ketika 70 orang itu datang ke Kota-kota. kampung-kampung, mereka memberitakan apa? Ini pertanyaan menarik, tidak tahu persis, tetapi saya menduga tidak persis dengan yang zaman sekarang. Karena pada saat itu, baik yang 12 maupun yang lain, belum tahu persis bahwa Yesus itu betul-betul akan mati disalib untuk menyelamatkan manusia. Dan bahwa Roh Kudus akan turun dulu sebelum Basilea Tuteo itu menjadi nyata di dunia dalam bentuk yang kita kenal sekarang gitu. Jadi kemungkinan besar kalau saya melihat karena nggak tertulis, apa yang mereka sampaikan itu apa yang Yesus sampaikan kepada orang lain. Iya. Jadi Yesus kalau waktu cerita ke orang lain kan dia belum cerita tentang berita tentang penyaliban itu baru pada Lukas 9 diberitakan. Jadi tapi pengajaran seperti dalam Matius 5 sudah dikasih tahu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, itu sudah diberitakan gitu. Saya kira itu juga, Pak Gun. Jadi
boleh dibilang ini mereka memberitakan work in progress istilahnya pada 2000 tahun yang lalu. Work in progress diberitakan supaya nanti ketika work-nya selesai di kayu salib dalam pengertian substitusi atas dosa, orang-orang jadi mengerti gitu. Jadi mereka adalah saksi mata terhadap apa yang terjadi. Jadi pemberitaannya persiapan untuk yang akan terjadi. Kerajaan Allah sudah dekat. Waspadalah. Kalau kita sekarang kan nggak bilang begitu. Iya, setuju Pak Gun. Makasih. Setuju. Saya sebenarnya yang dikatakan tadi adalah seperti itu. Malah kalau ngomong tentang penyalipan, ngomong tentang Roh Kudus itu terlalu jauh. Yesus juga belum ngomong apa-apa tentang itu. Jadi murid-murid ini ngomong apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan kepada mereka. Makanya tadi Seva bilang kan, mereka bukannya tanpa bekal, tapi mereka diberi bekal pengetahuan. Mungkin mereka cuma seperti rekaman, bahwa rekaman Yesus ngomong begitu gitu aja. Konsep penebusan keselamatan mungkin belum, tapi mereka kan ngerti Mesias. Mereka menunggu Mesias, gitu ya. Untuk meyakinkan pendengarnya, mereka diberi kuasa mujizat tadi. Setan dan sebagainya itu. Oleh karena itu pendengar menjadi percaya. Percaya apa? Percaya apa yang dikatakan akan terjadi. Tapi benerannya ya menunggu sampai kesemuanya itu selesai di kayu salib dan Yesus naik ke surga. Jadi ini work in progress kayak seperti itu Pak Yosef. Oke. Iya. Terima kasih Pak Gun. Setuju. Saya juga setuju Pak Gunawan, terima kasih banget gitu ya. Rasanya memang kalau kita lihat dari Lukas begitu akan sama gitu apa yang dikatakan murid-murid dari apa yang disuruh Yesus, bahwa kabar bilanglah kalau kedatangan kerajaan Tuhan sudah dekat gitu kan. Artinya itu yang diucapkan juga begitu. Dan ya benar, mukjizat menjadi salah satu cara untuk mereka supaya percaya gitu Ras. Thanks a lot, Seva. Apa Pak? Thanks a lot. Terima kasih. Oh ya, sorry, ya ampun ini. Suara saya kurang jelas kan? Ini ada. Seva, suara saya Kak? Kecil kan? Sudah. Cukup kan? Ya. Oke, Bapak Ibu, yang lain silakan. Ada Saya mau jejak, bertanya. Pak. Oh, Bu Grace, silakan Bu Grace. Ya, saya mau bertanya yang Lukas 10 ayat 12. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, pada kota-kota yang menerima pengajaran Kristus, kapan mereka akan kota itu mengalami penghukuman? Gitu. Ya. Kan, Terima kasih Bu Grace. Silakan Seva. Sorry Bu Grace, bisa diulangi lagi, tadi tidak tahu kedengeran. Yang di Lukas 10 ayat 12, pertanyaan saya, kota-kota yang menolak akan pengajaran Kristus, kapan kota itu akan mengalami penghukuman? Karena di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Berarti kan kota itu akan lebih berat daripada Sodom. Jika Bu Grace, itu bukan nubuatan. Itu bukan nubuatan, tapi pengantar itu. Jika kamu menolak gitu. Padahal kamu diberitakan Sodom dan Gomora itu kan nggak dapat berita tentang itu. Mereka kan menolak kota itu, ada yang menolak. Ya. Kira-kira kapan mereka akan dihukum? Enggak Bu, itu bukan nubuatan, itu adalah peringatan jika gitu ya. Korazim dan Betsaida tadi juga dikatakan jika mereka menolak, penghukuman terhadap mereka kalau mereka menolak gitu akan lebih sengsara dari Sodom. Tapi kan nggak diceritakan mereka menolak. Seva mau nambahin, silakan. Ya, mungkin nambahinnya gini Bu, penghukuman itu adalah ranahnya Allah kan tadi. Jadi kapannya itu ya hanya Allah yang tahu begitu. Dan benar kata Pak Jarwo begitu ya, ini tuh bukan nubuatan bahwa nanti kamu bakal celaka atau kota ini bakal celaka gitu, enggak. Tetapi ini tuh kalau kamu nih masih keras kepala gitu loh, kalau kalau kota-kota ini tidak menerima aku, ya aku akan begini gitu loh. Aku akan hukuman seperti ini begitu. Dan ini tuh ya kita nggak dilihat lagi ya selanjutnya itu tuh terjadi atau enggak begitu ya. Apakah kemudian
memang kota-kota ini dijungkir balikan atau enggak kan itu nggak dituliskan lagi begitu ya. Karena apa kalau kita lihat tanggungannya ya itu bisa kita imaninya sebagai ya itu ranahnya Allah begitu memang. Entah itu penghakiman di alam maut kita nggak tahu gitu kan, atau kan kota ini akan dijungkir balikan seperti Sodom dan kita nggak tahu begitu karena nggak ada catatan selanjutnya memang. Dan itu Ya memang nggak perlu catatan selanjutnya, Seva. Iya. Nggak perlu catatan selanjutnya kan dari kalimatnya Yesus begitu untuk ngingetin aja kan. Bayangin Kapernaum tempat Yesus hidup. Yesus itu akhirnya dianggap orang Kapernaum kan karena tinggal di sana gitu ya. Seberapa banyak Yesus membuat mujizat di sana gitu. Tetapi banyak juga yang bandel tuh nggak percaya juga sampai Yesus ngomong kalau hal ini terjadi di Tirus dan Sidon, kotanya orang-orang kafir yang jauh di sana itu, mereka pasti langsung bertobat dan memuliakan Allah. Tapi kamu yang hampir setiap hari melihat mujizat dan pengajaranku menutup telinga gitu. Nah, kamu tanggunganmu akan lebih berat lagi itu. Itu kan memang apa namanya ya? Ya, sekali lagi itu bukan nubuatan, peringatan aja itu. Itu sindiran yang keras banget lah, Bu. Jadi bukan suatu hal yang akan terjadi nyata gitu. Ya, satu peringatan ya. Betul, Bu, peringatan, Bu. Jika gitu. Jika mereka menolak gitu. Ya, komentar Bu Grace bagus sebetulnya ya. Dalam pengertian, kalau kita melihatnya sebagai manusia, Sodom Gomora kan jelas-jelas banyak kebejatan moral terjadi di sana, dilukiskan alasan kenapa itu dihancurkan. Tetapi kalau Korasong, Betsada, Kapernaum, kan nggak sebejat gitu. Jadi kalau yang menilai itu manusia, kita tentu bilang, wah, Bethsaida, Korasong, dan Kapernaum ya nggak sejelek-jelek amat sih. Masih ada orang yang baik-baik gitu, kalau menurut manusia. Tetapi karena yang menilai itu Tuhan, dia menilai dari sisi lain. Waktu di Sodom Gomora, itu tidak ada mujizat yang dilakukan. Seandainya yang dikirim itu cuma katakanlah messenger dari Tuhan gitu. Nah, sekarang ke Kapernaum yang datang Tuhan sendiri datang dan melakukan tadi Pak Jarwo bilang mujizat di situ. Tapi kamu tidak percaya karena yang menilai Tuhan buat Tuhan ini lebih bejat gitu daripada Sodom Gomora. Kalau seandainya di Sodom Gomora dulu Yesus datang, siapa tahu. Bisa jadi mereka bertobat. Ya, jadi memang penilaian manusia dan penilaian Tuhan itu lain kriterianya. Iya. Tentu sebagai manusia kita nggak bisa bilang begitu karena kita bukan Tuhan. Intinya kan orang itu akan dihakimi menurut apa yang pernah dia dengar dan mengandung arti juga apa yang dia lihat, gitu kan? Yang menjadi pembeda Korazim, Betsaida, Kapernaum dengan Tirus, Sidon, dan Sodom dan Gomora adalah bahwa di Tirus, Sidon, dan Sodom dan Gomora Tuhan tidak hadir gitu, Bu. Tidak ada yang memperingatkan. Tetapi di Korazim, di Betsaida dan di Kapernaum Tuhan ada di situ. Kamu mengalami, kamu melihat, tapi kalau kamu tidak juga percaya, maka kamu dianggap lebih berdosa daripada orang-orang di kota-kota kafir tadi. Kayak begitu. Terima kasih Pak Gunawan tambahannya. Terima kasih juga Pak Gunawan. Sangat melengkapi sudut pandang kita begitu ya hari ini. Aku senang nih diskusi kayak gini. Nah, maka ikutlah pati bulung. Apa Pak? Maka rajinlah ikut pati bulung. Nah itu dadaan sama katekisasi tuh jamnya sama Pak. Biar Seva gimana mau ngomong apa tadi? Pak Jarwo ada yang PC ke saya nih. Ada yang sending message ke saya. Oh silakan dijawab. Ada yang itu berarti kan dia pengen ke saya ya Pak. Ini ya. Aku bacakan ya. Mengenai pengutusan murid artinya kan adalah orang-orang pilihan nih. Pertanyaannya apakah keselamatan itu sifatnya terbatas atau untuk semua orang? Karena ada ayat saya lupa. Ayatnya cuma kira-kira katanya begini, kamu sudah dipilih sejak dalam kandungan seperti apa
seperti apa kira-kira kalau dipilih untuk apa utus murid wong sudah dipilih sejak kandungan gitu Itu kan? dari Pak Tiopan, kayaknya mau dikirim ke saya, keliru ke Seva, karena dia juga ngirim ke saya dan saya sudah jawab. Silakan jawab, Seva. Mudah-mudahan jawaban kita sama. Silakan jawab Pak Jarwo. Supaya Saya Jarwo menjawab sudah jawab nih. bahwa pengutusan 70 murid adalah hasil pemilihan, kemungkinan memang iya. Karena yang disebut murid Yesus kan banyak sekali, semua pengikut itu disebut murid waktu itu kan. Keselamatan jelas diperuntukkan bagi semua orang, universal. Hanya saja jalannya khusus, partikular melalui Yesus Kristus. Setelah seperti yang dituliskan di 1 Timotius 2 ayat 3-5 itu kan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, maksud Allah kan universal. Itu universalitas maksud Allah. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Partikularitas ketetapannya. Yaitu manusia Yesus Kristus, bahwa keselamatan melalui itu aja gitu. Itu Seva yang saya jawab ke Pak Tiopan. Ya, aku tambahin ya Pak. Ya silakan. Nah, karena tadi kan ngomongin tentang murid-murid ini kan pilihan Allah begitu kan. Nah, sama kita ini orang-orang pilihan gitu, orang-orang yang diutus. Cuma kita punya diutus dengan tugas yang berbeda. Ada orang yang diutus jadi pendeta, ada orang yang diutus jadi penatua, ada orang yang diutus jadi jemaat untuk menyebarkan lebih luas lagi kepada orang-orang di luar gereja begitu kan. Jadi artinya jemaat juga nggak berhenti di jemaat aja, enggak, tetapi jemaat juga diutus lagi begitu kan. Nah, jadi ketika ngomongin apakah yang dipilih ini 70 murid dan 70 murid ini yang mendapat keselamatan, ya enggak. Ke sana karena keselamatan itu universal. Nah, Allah memilih itu ketika Allah mengutus dan memilih dengan tugas yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama gitu. Dan itu yang mau aku highlight aja sih. Kita dipilih, kita semua dipilih, kita semua dikenal Allah. Tetapi Tuhan punya tujuan yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah, apa tujuan itu yang perlu kita temukan di dalam kehidupan kita masing-masing? Apa yang perlu kita kabarkan, apa yang kebenaran yang perlu kita nyatakan, nah itu kembali lagi kepada apa yang Tuhan utus dalam kehidupan kita masing-masing sih. Itu sih tambahan dari saya. Semoga terima kasih Seva. Terima kasih Pak. Adakah lagi kakak-kakak? Ada lagi Kak? Bapak Ibu. Bung Reinhard, ada yang mau ditanyakan Bung Reinhard? Atau ada yang mau di-sharing, Pak? Siapa tahu ada yang mau Ya, sharing. sebentar, saya lagi nantang Bung Reinhard ini. Iya, kenapa? Silakan Bung Reinhard. Halo, Pak Reinhard. Ya, kenapa Pak Jarwo? Ada pertanyaan Ada yang mau Kak? ditanyakan, Pak? Atau mau sharing? Oke, gini. Terus terang saya baru baca nih yang 70 Murid. ke 70 murid ya. Ini baik sekali nih. Langsung aja pasal 17 sampai 20 ya. Kita udah tahu semua mungkin ya. Yang menarik memang kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ini dengan bangganya mereka ya. Ini hampir sama dengan saya kira dengan persepsi kita sekarang ini, kita manusia pasti akan gitu ya, mengandalkan kekuatan kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kemudian sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah ini kan nasihatnya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kalau menurut saya sih ya nanti mohon dikoreksi bahwa inilah ya, si murid-murid ini yang mengandalkan kekuatan mereka ya, mereka lupa bahwa itu adalah karena kekuatan ini ya Tuhan ya, bahwa
kan itu atas kuasa Tuhan, jadi bukan atas keberhasilan kekuatan mereka ya, kira-kira begitu ya. Ya. Apakah sama seperti misalnya gini lah, ntar tolong dijawab ya, Pak Seva atau Pak Jarwo. Ya. Apakah sama artinya dengan gini, kalau kita bekerja nih hari ini, kemudian kita berhasil ya, bahwa misalnya di dalam bisnis saya berhasil mendapatkan kontrak gitu ya, setelah bekerja keras mendapatkan kontrak, terus saya bilang, wah saya berhasil nih mendapatkan kontrak dengan sukacita ya. Nah, terus saya lupa bahwa itu semua adalah dengan anugerah, dengan kuasa Tuhan. Nah, apakah sama dengan itu ya? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Renat. Nanya juga dia. Ayo, Seva silakan. Konteksnya beda, tetapi sama gitu ya kan, Pak. Apa pada intinya adalah ketika kita yang sekarang tidak mengingat itu sebagai berkat Allah, tidak mengingat itu sebagai karya Allah begitu kan, dan tidak bersyukur atas itu gitu kan. Makanya nasihatnya Yesus kepada 70 murid ini adalah supaya mereka ingat tuh, ini tuh karyaku gitu kan. Dan harusnya kamu bersyukur atas dirimu yang sudah dicatat di surga gitu kan. Jadi konteksnya beda, tetapi sebenarnya nilainya yang mau ajarannya sama gitu kan, sama-sama aja gitu. Sama-sama tentang mengingat Allah, tentang menjadikan Allah sebagai pandu begitu kan. Itu Kak Renat. Oke, terima kasih. Saya nggak nambahin, saya melengkapi. Jawaban saya singkat. Iya, Bung Ren, itu sama. Sama apa? Jangan melupakan peran Allah, bahwa itu memang kekuatan Allah, bahwa hanya Allah yang patut dimuliakan. Begitu, Bung Ren. Yeah. Thank you, makasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain silakan. Kita masih cukup punya banyak waktu. Sinta mau nanya, Sinta. Mona Lisa Eka Sinta. Ya, terima kasih. Saya sangat terberkati dengan pertemuan hari ini, dan saya mungkin sepertinya sedang merasakan hal yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus gitu. Kok pas banget gitu, entah bagaimana. Yang tentang mengutus domba di tengah serigala. Saya pun sendiri masih terus introspeksi, apakah saya dombanya atau serigalanya? Pengutusnya. Kadang saya masih terus bergumul gitu, apakah jangan-jangan saya nih serigalanya gitu ya. Itu sih Pak. Terus yang ayat 16 juga, yang tadi juga tentang barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Itu juga sampai saat ini pun terus saya bergumul gitu. Jadi ketika kita punya pendapat gitu ya, ataupun yang menurut kita itu untuk kebaikan bersama gitu, itu ya pada akhirnya saya bertanya lagi terus sama Tuhan, apakah ini betul-betul yang menjadi solusi gitu sebetulnya di tengah segala pergumulan yang ada gitu. Jadi ya terima kasih Kak Seva dan Pak Jarwo, Pak Gunawan juga tadi banyak penjelasannya yang memperkuat saya sih pada malam hari ini. Ya. Itu saja. Terima kasih, Sinta. Jadi cuman sharing saja ya. Kita doakan supaya Tuhan menunjukkan lebih jelas yang mana nih gitu. Peranmu adalah utusanku, domba yang ke tengah serigala. Bukan serigalanya ya Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Gunawan kah? Cuma komentar aja tadi menarik. Silakan Pak Gunawan. Soalnya kan murid-muridnya excited gitu ya. Iya. Excited bahwa kok setan pun dengar dan takut akan nama Yesus gitu. Kemudian yang menarik itu ayat 19. Ini hanya untuk sekedar info aja. Sesungguhnya aku memiliki kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan yang ini yang hanya sekedar tahu aja, di Amerika itu ada gereja yang kalau lagi kebaktian, pendetanya itu bawa ular berbisa.
Oh iya iya iya. Hanya membuktikan bahwa ular berbisa itu tidak, dia punya kuasa, ular berbisa tidak akan melukai dia ya Pak. melukai dia. Terus dia mati dipatuk ular. Tapi ada yang mati dipatuk ular gitu. Jadi hanya untuk sekedar Siu. Kita aware aja gitu bahwa kita jangan membaca ayatnya kebablasan istilahnya ya. Pada zaman sekarang. Ini pada zaman tersebut diberikan kuasa khusus karena murid-murid punya tugas khusus yang kita tidak punya sekarang ini. Tapi introspeksi yang Sinta lakukan tadi sangat baik dan hampir semua kita tidak berani melakukan itu. Semua kita berpikir bahwa kita domba tanpa pernah memikir jangan-jangan kita segalanya. Ya memang mudah-mudahan jangan. Tetapi introspeksi yang seperti itu lebih banyak menyelamatkan menurut saya. Lebih menimbulkan belas kasihan Tuhan kepada kita. Kalau kita tulus ya, jangan-jangan seperti itu. Terima kasih Pak Gunawan. Bapak Ibu yang lain, Terima kasih, silakan. Pak Gunawan. Waktu kita masih panjang atau kita akhiri di sini? Kak Jarwo. Oh, kami silakan. Kak Sefa. Gini. Itu tadi saya lihat ya sekilas di Lukas 10 ayat 3 itu tentang pengutusan kita ke tengah-tengah serigala ya. Sebagai anak domba kan, Tuhan mengutus anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, terus saya tiba-tiba teringat Mazmur 23. Mazmur 23 itu kan tentang Tuhan adalah gembalaku, katanya Daud. Nah, kalau seandainya saya tuh mengingat bahwa pada saat Mazmur ya Daud itu mengungkapkan bahwa dia adalah domba, dan sementara Tuhan adalah gembalanya. Nah, ini kan aplikasinya anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, itu anak domba. Sekarang saya pengen tahu aja Kak Sefa mau Kak Jarwo, apakah kalau kita misalnya lihat domba sama anak domba, kan sebenarnya mereka binatang lemah kan kalau di tengah-tengah serigala atau di tengah-tengah singa, harimau atau beruang atau yang lain-lain gitu kan, mereka lemah kan, sekalipun mama saya batuk-batuk. Sekalipun mereka itu domba atau anak domba sama aja gitu loh. Mereka binatang yang lemah gitu kan. Nah, coba saya berpikir gini, apakah memang ada nggak sih implikasinya antara kedua ayat firman Tuhan ini, antara Mazmur 23 sama ini, dan kenapa Tuhan kok itu nggak mengatakan mengutus kita sebagai domba, tapi kok anak domba gitu loh. Apakah kaitannya itu sama nggak sih dengan Mazmur? Apakah toh kalau menurut saya mau domba, mau anak domba, toh tetap aja domba gitu ya, lemahnya gitu ya. Dia kan bergantung penuh pada gembalanya, sang gembala. Sang gembala ini kemana? Rasa dia nyaman kan, mau anak domba kayak mau domba, kan rasa nyaman dia kalau ada gembala yang menyertainya. Saya kurang itu. Apakah domba sama anak domba kenapa ada pembedaan itu? Terima kasih Kak Mimi. Siapa silakan. Ya Kak, kalau rasanya sih ya Kak, kalau kaitannya tuh selama ini belum ada yang menafsirkan itu gitu ya Kak, dan aku sendiri kayak nggak melihat kaitannya akan dari Mazmur dan sebagainya itu. Tapi kenapa domba dan anak domba? Rasanya karena ini kan di awal mula pengutusan 70 murid ini tuh kan baru gitu ya, baru di awal-awal Yesus sedang melakukan mukjizatnya gitu kan ya, maksudnya sedang di awal-awal perjalanan pelayanan Yesus gitu ya. Jadi rasanya menunjukkan anak domba ini, kata frasa anak domba ini menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang memang lemah gitu kan, maksudnya mereka ini bergantung penuh pada Yesus, bergantung penuh kepada Allah gitu. Jadi masalah domba dan anak domba sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan di sini, cuma rasanya ingin menunjukkan, rasanya mungkin ingin semakin menunjukkan posisi mereka, bahwa mereka adalah anak domba yang butuh Allah,
yang mereka bergantung kepada Allah begitu, dan mereka diutus anak domba ini di tengah serigala gitu, di tengah serigala, tempat-tempat yang bisa menerkam mereka, resiko yang besar begitu. Nah, harusnya ketika mereka dinyatakan, bukan seharusnya sih, tapi kalau misalnya aku gitu ya di posisi itu dinyatakan seperti itu, aku makin sadar nih bahwa oh, aku nih anak domba dan aku butuh banget Yesus gitu. Di tengah keterbatasanku sebagai aku adalah anak domba. Itu sih Kak. Tapi kalau domba dan anak dombanya rasanya tidak ada yang pernah tidak dipermasalahkan sih untuk itu. Terima kasih, Seva. Mungkin aku melihatnya seperti itu. Saya pengen sedikit tambahkan. Atau ada kakak-kakak sebetulnya yang dibilang Kak Mimi tadi. Domba dan anak domba itu nggak ada bedanya di depan serigala. Nggak ada domba yang berani melawan serigala. Mereka lemah aja. Jadi bukan di situ persoalan utamanya gitu ya. Entah engkau domba, entah engkau anak domba. Kedua ayat ini tidak ada hubungannya sama sekali. Makanya nggak ada yang menafsir sama sekali. Tapi mau dihubungkan, saya tunjukkan hubungannya. Daud mengatakan apa sih dalam imannya? Aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di jalan kekelaman, gitu ya. Ketika seorang mengimani itu, maka apa yang Yesus katakan tadi menjadi relevan. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Yesus ngomong apa sih? Jangan takut, aku menyertai, gitu kan? Klop dengan iman yang dipegang seperti di Mazmur tadi. Ketika kita memahami itu, kita berangkat, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya gembala yang melindungi dengan gada dan tongkatnya itu. Itu kalau mau dihubungkan. Begitu saya, Pak. Begitu Kak Mimi. Oh, berarti kalau tadi sih saya udah sempat juga tercetus gitu ya. Kalau Daud itu imannya apa sudah lebih tinggi, lebih besar ke Tuhan, bahwa dia ketergantungannya lebih tinggi dibandingkan ini para murid yang awal mula baru diutus gitu loh. Nggak ada hubungannya ya. Kedua ayat itu nggak pernah ada dihubungkan gitu. Tetapi kalau mau dihubungkan itu bukan karena murid, bukan karena Daud, tetapi karena kita. Karena respon kita gitu. Ketika kita mengimani apa yang Daud imani dan kita menjadi utusan seperti yang Yesus suruhkan, ketika kita punya iman seperti Daud ya kita nggak akan takut. Karena kita yakin Yesus gembala kita, Yesus yang akan melindungi kita dan sebagainya. Itu aja sih. Begitu Kak Mimi. Rasanya sama semua di mata Allah ya, baik Daud maupun 70 murid ini begitu. Oh ya, ini kan ngomong refleksi ya, coba ya. Iya, di mata pasti arahnya ke kita lah. Gitu. Iya, itu kita semua kan domba, anak domba itu kita semua. Tapi benar saya setuju tuh sama Kak Mona Lisa tadi yang Kak Sinta bilang. Ya, memang jempol. Iya, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti sih kalau kita anak Tuhan apalagi udah pelayanan ya nggak mungkin kita tuh sebagai serigala sih kalau menurut saya. Ya. Semoga ya Bu Mimi. Aduh, rasanya kok miris banget bilang gue serigala. Tapi jangan terlalu merasa aman juga bahwa nggak ada serigala di sekitar kita gitu. Ada aja gitu. Ada. Even di dalam pelayanan, even di dalam gereja. Ya. Ada. Serigala bermuka domba juga ada ya Pak? Serigala bermuka domba kan? Serigala berbulu domba. Kalau berbulu domba kan? Domba kelihatan itu serigala. Berbulu domba, oh iya benar kok bermuka domba. Oke, terima kasih Kak Mimi. Sinta mau menyampaikan sesuatu lagi? Iya, saya sebetulnya ada pertanyaan tapi nggak tahu ya. Ini semoga bukan hanya intermezzo. Tapi bagaimana menurut Kak Seva ataupun Pak Jaro, ketika ayat 10 itu dibilang, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Nah ini kalau kaitannya sama domba dan serigala, ibaratnya kalau kita sudah di tengah-tengah serigala, terus apakah kita pergi atau bertahan diterkam serigala? Pertanyaannya jelas. Kalau mereka menolakmu, pergilah. Jangan ke rumah mereka. Ke tengah kota lah, tapi tetap beritakan tentang aku, tetapi jangan berlama-lama. Kebaskan itumu, lalu pergilah. Udah. Tugasmu masih banyak. Nggak ngurusin orang yang menolak saja. Nggak ngurusin orang yang membahayakanmu saja. Kita ini sering kali menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang menolak kita. Dengan orang-orang yang tidak menghargai pekerjaan kita. Dengan orang-orang yang menganggap kita sebagai musuh. Lah ya buat apa? Pelayanan kan tidak untuk itu gitu ya. Tetapi tetap wartakan tentang Kristus, tapi kebaskanlah
kakimu, debu di kakimu. Gak usah ke sana lagi. Tempat lain aja yang mau mendengar gitu. Karena apa? Tuayan banyak, sedang penuh sedikit sekali. Itu Seva, silakan Seva. Ya ini sama kayak ketika kita memberitakan kebenaran di masa sekarang begitu ya. Kebenarannya tetap diberitakan ketika orang lain itu berubah, nggak berubah ya tetap diberitakan gitu kebenaran yang mereka menolak atau enggak kita ya beritakan. Tapi kalau kita ditolak jangan berlama-lama di situ. Ada banyak orang yang perlu kita gitu, gitu kan. Karena sekali kita fokusnya tuh biar nggak marah gitu ya. Setuju sih Kak. Tapi kalau misalnya dalam pelayanan bagaimana tuh Kak? Maksudnya gimana? Kita kan harus tetap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya gitu kan bersama-sama. Maksudnya bersabarlah dalam kesesakan dan lain sebagainya itu kan relasinya ke situ gitu. Tapi kalau misalnya kita harus terkoneksi untuk tetap bekerja sama di dalam sebuah pelayanan itu, sedangkan tadi ibaratnya ada istilah domba dan serigala gitu, itu bagaimana? Dengan segala macam usaha yang sudah ditempuh misalnya oleh si domba-domba ini gitu kan, itu tentunya bukan untuk menjadi serigala gitu ya. Tapi, nah itu gimana tuh? Siapa silakan. Menarik banget pertanyaannya karena ini pertanyaan seru. Di gereja tuh banyak orang gitu ya. Di dalam pelayanan tuh banyak orang-orang yang kalau misalnya kita menyatakan kebenaran begitu pada mereka menolak kita begitu kan, terus keras kepala begitu kan. Tetapi kan pesannya adalah kita tetap menyatakan kebenaran pada mereka kan. Mereka berubah atau enggak itu urusan Tuhan. Nah, kita melayani di situ meninggalkan berarti bukan meninggalkan pelayanan itu kan. Bukan meninggalkan pelayanan itu, tapi kita bukan meninggalkan orang itu juga sih, tapi kayak apa ya? Ya sudah gitu, yang penting aku sudah memberitakan itu pada kamu begitu kan. Yang penting aku diberitakan sama kamu, kalau sekarang aku pelayanan ya aku pelayanan begitu. Jadi bukan berarti kita meninggalkan pelayanan di satu komunitas itu kemudian dengan tidak bertanggung jawab, apalagi gitu ya. Apalagi misalnya kayak penatua kan ada jabatannya, terus nggak suka penatua yang lain atau pendeta nggak suka pendeta kolega yang lain, terus pindah gereja lain begitu ya. Resign ya Kak, resign. Itu kan nggak bertanggung jawab gitu ya Kak. Resign gitu. Nggak bertanggung jawab gitu ya kan Kak. Itu malah nggak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau maksudnya ke sini adalah ketika kamu menyatakan kebenaran, ya nyatakan gitu. Kalau memang orang itu nggak berubah lagi dengan kebenaran itu, ya biarkan. Karena ranah berubah itu adalah ranahnya Allah. Yang penting kita sudah menyatakan itu. Kita tinggalkan, biarlah Allah yang bekerja di dalamnya. Doakan. Baik. Doakan beda ya Kak. Kalau doakan kan bisa lagi gitu. Kita doakan usaha kita gitu kan. Rasanya sih gitu sih Pak. Jadi nggak meninggalkan secara bertanggung jawab. Ini sebenarnya tentang prioritas fokus gitu ya. Prioritas fokus kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Interaksi dengan sesama itu kan prioritas berikutnya gitu ya. Meskipun interaksi menjadi tidak baik, jangankan sekedar tidak cocok gitu ya, tapi difitnah dan sebagainya. Prioritas pertama tetap jangan ditinggalkan, tetap layanilah Tuhan dengan setia, dengan apa gitu. Tetapi bagaimana merespon yang seperti tadi? Jangan fokus pada dia, karena fokus pelayanan kita adalah kepada Tuhan. Tidak fokus kepada dia bukan berarti ya lari lalu nggak ngurus dia, bukan juga ya. Tapi ya nggak perlu lagi lah terlalu menghabiskan waktu berdebat, menghabiskan waktu duduk bersama dengan dia ngomong sesuatu yang sama-sama kita tahu ujung-ujungnya nggak setuju, gitu kan? Kan pelayanan tidak antara Mona Lisa, Eka Sinta, dan Sujarwo saja. Ada Vio, ada Pak Gunawan, ada Pak Yosef, ada Pak Tom, kan gitu-gitu kan. Dan yang lain kan tetap bisa gitu ya. Jadi nggak perlu pelayanan kita, ketulusan pelayanan kita mati atau dimatikan oleh kita sendiri hanya gara-gara orang lain. Mungkin pesannya begitu sih. Begitu ya, Seva? Terima kasih Pak Jarwo, Kak Seva. Ibaratnya istilah Jawa, iso tak lakoni, orang iso tak tinggal ngopi gitu ya Pak. Iya. Betul. Oke. Pak Jarwo. Jadi mari ngopi. Kasih Pak. Pak Jarwo. Lili silakan. Saya cuma mau tanya, barangkali ada yang bisa nolongin. Gini, ini di umur segini,
Ya, memang sebetulnya Ya. pelayanan jangan lihat umur. Tapi saya lagi Hmm. berpikir, aduh sekarang tuh mau ngerjain apa lagi ya? Pelawatan udah nggak bisa. Apa telepon WA-WA-an Iya. terus-terusan orang-orang itu aja. Lalu Natal saya nggak boleh ikut karena udah umur sekian. Lah saya bilang, jadi sekarang saya mau ngapain ya selain pendoa ya, kalau pendoa mah nggak usah dilihat gitu. Apa kira-kira dalam bidang ini kira-kira bisa dibantu nggak? Seva, silakan Seva. Yang seumuran dengan Tante Lili. Banyak Tante Lili, apapun itu bisa dilakukan untuk menyatakan kebenaran begitu ya Tante. Kita punya waktunya masing-masing gitu kan sebenarnya. Mungkin di saat ini gitu kita merasa bahwa pekerjaan kita WA-an nggak lama-lama itu tuh kayaknya kurang gitu kan. Tapi enggak, Yesus enggak melihat kuantitas itu Tante. Yesus melihat keinginan Tante untuk melayani. Jadi ketika Tante WA-an begitu ya, walaupun cuma sedikit 1, 2, 3 kali gitu ya, karena keterbatasan nggak boleh lihat ya terlalu sering gitu kan, apalagi radiasi begitu kan. Nah itu kan di tengah keterbatasan itu tuh sebenarnya Tuhan nggak lihat kuantitas, tapi Tuhan lihat hati kita mau atau enggak. Nah mendoa, kalau tadi Tante bilang kalau doa jangan dipikir gitu ya, rasanya malah doa itu yang harusnya dipikir Tante. Mungkin itulah ada banyak orang yang bahkan untuk berdoa aja sulit loh Tante. Apalagi kalau Tante kan mendoakan banyak orang kan ya, doa syafaat ikut, pojok doa waktu itu ikut kayak gitu kan, doa pagi ikut gitu kan. Nah itu sebenarnya doa itu kekuatan, itu cara Tuhan melayani di tengah keterbatasan kita, dan kita perlu sadar bahwa Tuhan itu enggak melihat kuantitas. Tuhan itu enggak melihat bahwa kita harus melakukan ABCD dan lain sebagainya, tetapi yang Tuhan lihat adalah apa yang Tuhan lakukan itu, apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, begitu Tante. Jadi doa yang Tante lakukan itu malah yang terbaik mungkin di saat Tante sekarang ini. Dan kalau dibilang itu tidak usah diperhitungkan, mungkin itu yang diperhitungkan oleh Allah, gitu Tante. Rasanya sih gitu. Saya pernah tapi melayani. Kalau ada ini lain Pak, siapa tahu ya. Pak. Ketika saya melayani di sebuah gereja GKI yang lain gitu ya, sebelum saya ke GKI PI, itu ada orang datang pada saya. Saya bukan penatua, bukan apa, tapi intinya saya menjadi pendamping pemuda waktu itu ya. Orang ini sudah agak sepuh itu datang, Pak Jarwo, saya tuh pengen melayani. Kerinduan saya melayani besar sekali. Lah Ibu pengen melayani sebagai apa? Nggak tahu. Saya tanya, Ibu bisa khotbah? Nggak bisa. Ibu bisa mengajar? Nggak bisa. Apa ya gitu? Ibu punya waktu untuk perkunjungan? Enggak. Ibu cukup cakap dalam berdoa? Enggak. Waduh, apa ya gitu? Ibu bisa masak? Enggak. Sampai akhirnya Ibu bisa tersenyum, senantiasa tersenyum. Bisa. Dan saya menemukan tempat yang baik bagi dia pelayanan. Menyambut tamu. Dan itu hal ikhwal terbentuknya hospitality ministry di gereja itu. Orang bisa melayani dengan apapun dalam ketidakmampuannya dia sekalipun. Bayangin, saya tidak pernah ketemu orang yang jawaban tidaknya pada pertanyaan saya sebanyak itu. Tetapi kemudian dia menjadi greeting itu ya penyambut tamu itu. Kalau dia ditanyakan Asar Pak, ya jadi asar. Tapi nggak nganter ke dalam ya Pak, dia cuma di depan aja. Selamat pagi, selamat beribadah, silakan. Gitu-gitu aja Pak. Tapi senyum. Kalau dia ditanya, apa hasil pelayananmu? Dia nggak bisa ngomong. Aku nggak tahu. Tapi orang-orang yang merasa disambut dia ngomong, waduh, saya datang ke gereja dengan pergumulan yang nggak ngerti lah, saya akan terpecahkan atau tidak. Tapi disenyumi ibu itu, selesai sementara itu. Itu banyak yang ngomong gitu. Nah, saya memperkuat beliau dengan begitu, Bu, senyummu bukan tanpa arti. Tuhan hadir melalui itu. Itu pelayananmu. Dan akhirnya ya beliau sekarang lebih berkembang lah ya, karena bergaul dalam pelayanan tiba-tiba ada ada
talenta-talenta lain yang ditemukan, tetapi dia berangkat dengan senyumnya itu. Nah, Tante Lili bisa dengan hal yang lain. Oh, Tante Lili jelas tidak hanya bisa senyum, kebiasaan Tante Lili yang lain banyak sekali. Bahwa pandemi ini sangat membatasi, iya. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan sekalipun kita tidak ketemu langsung, kan? Mungkin itu aja Tante Lili yang bisa menjadikan pedoman. Jadi nanti kalau Tante Lili ada, oh ini bisa ini, lakukan aja Tante. Bersukacitalah melayani. Pak Jarwo, saya mau kontribusi Silakan. juga nih, sekalian Silakan, promosi Patibulum. Silakan, Nah, ketika Bu Lili hadir di dalam Patibulum ini, berinteraksi dengan kita semua, itu membawa sesuatu kepada orang lain. Ya. Walaupun itu tidak disebut pelayanan, tetapi itu membawa sesuatu kepada orang lain. Ya. Menjadi lebih jelas, menjadi dengan bertanya orang lain ikut nebeng lebih tahu. Ya. Jadi itu pun satu bentuk pelayanan, walaupun dipandang tidak langsung, tetapi kalau itu dilakukan dengan sungguh, itu akan baik. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi di Patibulum jangan diem aja, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Gunawan. Terima kasih Seva, Pak Jarwo sama Pak Gunawan. Ini Bapak, memang itu pergumulan saya. Silakan Tante Lili. Silakan lanjut. Iya, itu memang pergumulan saya yang selama ini saya pikir, aduh bagaimana nih ya. Tapi malam ini betul-betul saya bangkit lagi karena Pak Jarwo, Pak Gunawan, dan Seva memberi semangat kembali. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu katakan amin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, silakan. Pak Monang sudah menyalakan video, biasanya mau tanya. Pak Tom, apa reaksi juga nih? Pak Tom ya? Enggak. Saya tepuk tangan atas pernyataan Bu Lili. Pak Monang silakan kalau memang oke. Terima kasih, Pak. Dikit aja nih Pak. Ya, silakan Pak. Kak Seva. Kan ya, kalau di perikop ini kan lebih kepada anak domba di tengah kawanan serigala lah. Nah, jadi sementara di firman kita yang lain kita harus berhati-hati atau bermusuhan dengan kuasa setan maupun iblis. Nah, jadi apakah penghubung antara serigala dengan iblis ini apakah menggunakan kata sambung dan atau nih, atau apakah memang bertambah lagi musuh kita yang harus kita waspadai antara kuasa iblis dengan kawanan serigala. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya butuh sedikit pencerahan aja gitu. Oke. Silakan siapa? Kawanan serigala itu kan menuju ke konteks apa masyarakat di situ. Wah, Seva ngaheng. Halo Seva. Pak Monang, Sevanya ngeheng. Halo Seva. Aku nge-freeze ya tadi ya? Oh iya. Ayo Seva, silakan jawab Seva. Maaf Pak Monang, nge-freeze. Silakan. Tadi menjawab gini, serigala adalah konteks gitu. Oh ya. Tadi kan kalau kita lihat ngomongin serigala itu kan ngomongin konteks macam apa namanya orang-orang di sananya gitu ya, orang resiko yang akan mereka hadapi begitulah ya, penggambaran akan resiko yang akan mereka hadapi gitu loh, layaknya domba di tengah-tengah serigala gitu kan Pak Monang kalau ngomongin serigalanya. Nah, tetapi kalau ngomongin kuasa setannya